pahami esensinya dulu sebelum melakukan sesuatu. Kita selalu nyari seniman-seniman terdahulu, tapi nggak up to date dengan seniman, nggak care sama seniman-seniman yang sekarang. Masyarakat tuh bisa lebih menerima seni lukis. Halo Sobat RKN, masih bersama saya Boven Saur Sitinjak di program Ruang Tamu, Rumah Kebaikan Nusantara. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Mas Adit. Ini merupakan anggota dari Painting Everything. Ini semacam komunitas mural ya. Kolektif mural. Dan langsung saja kita sapa Mas Adit. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Nah, Mas Adit, kita masih dalam rangkaian menyongsong grand launching Creative Hub Kebaikan Nusantara, dan kali ini perbincangan kita masih seputar itu. Apalagi Mas Adit ini salah satu anggota dari kolektif Painting Everything. Ini kolektifnya mural ya. Ya. Nah, Mas Adit bisa diceritakan ya seputar apa ya, sejarah singkat lah mural secara global, kemudian kehadiran Painting Everything di Kota Palembang ini. Sebenarnya aku jelasin dari awal dulu ya, Bang. Kalau mural itu sebenarnya pengertian dari melukis di dinding. Melukis di dinding. Jadi Painting Everything itu bukan kolektif khusus mural, tapi kolektif yang bergerak di bidang visual art. Visual art itu kan masih ada mural, ada lukis di kanvas, ada graffiti, ada juga instalasi, masih banyak lagi lah hal-hal yang dicakup oleh visual art, dunia visual art. Jadi Painting Everything itu emang bergerak di bidang visual art. Dulunya itu berdiri di tahun 2021 yang bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem seni rupa yang ada di Palembang, terutama seni lukis awalnya. Kami itu berinisiatif untuk membangun ekosistem yang memang mengajak orang-orang Palembang itu berpikir untuk bahwasanya melukis itu tidak harus sekolah seni atau punya pengalaman seni atau punya keluarga yang dulunya seniman atau gimana, tapi memang melukis itu ya bukan berarti kita ketika kita melukis kita seniman. Bisa juga melukis itu ya buat ngilangin stres, buat obat kita sendiri, ya buat ya ngisi waktu luang. Jadi kami itu emang menumbuhkan bahwasanya kalau kita pengen melukis ya di Painting Everything ini menyediakan media, menyediakan alat, menyediakan mentor juga kalau pengen belajar melukis. Nah di situ berangkatnya Painting Everything. Jadi emang berbicara tentang mencakup hal luas yang berbau dengan visual art. Artinya kolektif Painting Everything ini melihat keprihatinan dari situ ya? Lebih ke kalau prihatin tuh enggak ya, karena aku tahu pendahulu-pendahulu sini dan beberapa aku kenal yang memang senior-senior yang dulu sempat ngajarin aku juga melukis di Palembang. Ya sebenarnya mereka tuh sudah struggle, sudah berjuang untuk menghidupkan seni rupa di Palembang ini, ya bertujuan untuk gimana caranya profesi seni rupa ini bisa ada dan bisa hidup di Palembang ini. Karena aku juga ngelihat mereka tuh ya emang berjuang. Aku nggak memungkiri memang mereka mengusahakan hal itu. Nah, mungkin dengan hadirnya aku, pulangnya aku dari Jogja juga, aku pengen ikut berjuang juga, tapi mungkin dengan metode lain, dengan pendekatan lain, bagaimana caranya biar masyarakat tuh bisa lebih menerima seni lukis tuh di Palembang ini kayak gimana. Karena kan ya ini kebetulan ya karya senior saya juga diajarin oleh Kak Yos. Kak Yos juga udah lama banget punya studio di Palembang ini, menjual art supply juga, aku kenal juga dengan beliau. Jadi emang pendahulu-pendahulu tuh sudah memperjuangkan bagaimana seni rupa ini bisa hidup. Mungkin emang belum waktunya aja untuk mungkin kita juga yang nggak tahu ya Mas. Mungkin kita juga yang nggak tahu ternyata mereka sudah bisa menghidupkan seni lukis di Palembang ini. Tapi yang aku lihat, aku harus ikut berjuang juga dengan metode lain, dengan pendekatan lain biar bisa lebih diterima lah di Palembang ini gitu.
Artinya Mas Adit juga melihat bahwa profesi ini juga menjanjikan ya. Kalau ngomongin profesi, emang dari keluarga aku tuh, dari ayah tuh memang seniman kriya kayu. Tapi dia ngajar di SMK 7 Palembang, SMSR. Kalau ngomongin menjanjikan atau enggak ya, aku udah sangat yakin apa yang kita lakukan itu kalau niatnya baik itu pasti mendapatkan hal baik ya Mas. Kalau kita konsisten dan on track atau enggak melenceng kemana-mana, tetap di jalurnya. Jadi ya sangat menjanjikan sih. Karena seni rupa di era digital ini, di kemajuan digital ini, seni rupa itu hal-hal yang paling sangat dibutuhkan oleh seluruh bidang, seluruh instansi, seluruh apapun yang ada di dunia sekarang ini, karena era digital. Jadi bersangkutan dengan secara tidak langsung pasti bersangkutan dengan visual art, visual, dengan dunia visual, entah itu video, videotron atau motion atau poster atau flyer yang biasa kayak gitulah. Jadi sangat menjanjikan kalau kita di track yang benar. Gitu. Nah, bisa di spill sedikit ini yang sudah pakai jasanya siapa aja? Oh, kalau yang pakai jasanya aku nggak terlalu inget Bang, tapi kalau di Painting Everything ini terutama kemarin kami sempat mural kan di sini. Kalau di Painting Everything ini ada beberapa lah klien mural. Tapi kalau untuk saya pribadi, selaku nama saya pribadi itu ada juga klien yang membeli lukisan kayak gitu. Beberapa ada. Dan rutin per bulan itu pasti ada project-project terus, entah itu aku pribadi atau teman-teman sama bareng-bareng teman-teman Painting Everything. Oke. Baik, kita seruput dulu kopi dari kedai kopi Ape Sekanak ini. Oh iya, kedai kopi Ape. Ini kopi legendaris. Nah, tadi Mas Adit bilang bahwa zaman era ini memang kebutuhan visual art itu sudah ini ya, sudah seperti jadi kebutuhan yang mendesak lah ya, seperti itu. Bukan mendesak Mas, lebih ke sangat penting. Sangat penting. Aspek yang sangat penting untuk mendukung apapun. Tapi Mas Adit juga melihat nanti ke depan apakah akan ada upgrade gitu dari visual art ini atau? Kalau visual art ini tetap pada substansinya sendiri, karena kita berangkat dari, kalau kita gali lebih dalam lagi ya Mas, visual art ini kan berawal dari seni lukis. Itu di zaman Plato, Aristoteles, Socrates. Jadi seni lukis, visual art itu akan selalu hidup mengiringi kemajuan zaman. Seni lukis tetap eksis dengan posisinya sendiri, visual art yang lain kayak video, 3D making dan banyak lainnya itu punya liganya sendiri. Jadi visual art ini tetap seimbang, sejalan dengan kemajuan industri yang ada di daerah masing-masing kayak gitu. Industri kreatif terutama. Baik, kita sekarang ngomongin soal industri kreatif. Nah, Mas Adit ini kemarin sempat kuliah di Yogyakarta ya. Nah, bagaimana Mas Adit melihat orang-orang kreatif atau bisa kita bilang seniman Jogja dengan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang? Perbedaan seniman dan pelaku seni. Sebenarnya kalau senimannya kan banyak, aku juga nggak bisa memberi pendapat yang pasti, tapi ini menurut kacamataku sendiri, kalau senimannya sama aja, metode-metode berkaryanya sama. Mungkin seniman-seniman di Palembang ini agak terhalang di bagian media-media kayak kanvas, mesen spandram, cat, kuas dan lain-lain. Itu art supply-nya memang kita sedikit sulit, karena kalau dibilang sekarang bisa beli online, beli online, tapi kita nggak tahu pengirimannya berapa lama dan lain-lain. Itu kan bisa mendistract mood kita juga sebagai seniman. Kalau di Jogja atau di Jawa lah, mungkin mereka bisa mendapatkan art supply atau media-media atau device yang bisa dipakai oleh mereka untuk membuat karya itu lebih mudah dan mudah terjangkau kan. Jadi itu sih perbedaannya cuma di situ Mas. Kalau skill dan lain-lain
kita punya kok seniman-seniman yang asli Palembang, itu ada namanya Ronald Aprian, Deddy Supriyadi, itu di Jogja, itu namanya sangat luar biasa sekarang. Itu sampai sekarang masih eksis, bukan cuma Jogja sih, sudah dunia, Sudah kelas dunia, dunia, itu ya. asli Palembang. Kalau Ronald, kalau nggak salah Prabu Mulih malahan, Oh, orang daerah malahan, tapi maju banget dan sudah collab dengan beberapa brand besar di Indonesia, bahkan dunia juga. nah, kalau itu tadi dari kacamata Mas Adit ini terkait skill dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan kuantitas? Kuantitas pelaku seni, apakah mereka memang background keluarganya, kemudian lingkungannya itu yang membuat kuantitasnya lebih besar misalnya dari dibandingin di Sumatera Selatan atau Kota Palembang ini? Kalau ngomongin kuantitas ya, mungkin di Indonesia ini memang daerah-daerahnya udah kebagi ya, kayak di Jogja emang udah bagian seni, di Bandung juga kayak begitu, di Jakarta semuanya ada kayak gitu ya. Mungkin di Palembang kebagian yang memang industri-industri yang kayak perkebunan, yang kayak gitu yang maju mungkin ya. Kalau kuantitas senimannya itu ya, sebenarnya aku kuliah di Jogja itu sekelas itu sama orang Sumsel itu ada sekitar 6 orang. 6 orang ya? 6 orang yang Dari sekelas. berapa jumlah? Dari 30-an. 30. Itu ada yang dari Belitang, ada yang dari Batu Raja. Banyak banget sebenarnya potensi-potensi yang ada di Sumsel ini. Jadi emang kita tuh udah nggak bisa lagi Mas membandingkan Jogja, Palembang, atau Palembang, Bandung, atau Palembang dengan apapun. Sebenarnya tergantung dari individualnya, sumber daya manusianya mau belajar atau enggak. Mungkin mungkin aku juga banyak kurangnya juga, tapi setidaknya aku sadar, aku bukan ngomongin perbedaan tentang demografi lagi, bukan ngomongin tata letak kota lagi. Aku udah nggak bilangin aku di Palembang susah, bukan kayak gitu, tapi aku sudah berpikir gimana caranya aku di Palembang dan aku hidup. Kayak gitu sih. Nah, apakah peran pemerintah juga itu dirasakan masih kurang oleh pelaku seni di Kota Palembang ini atau Sumatera Selatan ini? Kalau ngomongin pemerintah, dari orang tua kan emang sudah lama jadi seniman di sini ya. Setelah lulus dari Padang, beliau merantau di sini dari tahun berapa kayak gitu. Pokoknya sudah jadi guru SMSR itu sampai dia pensiun. Sampai sekarang udah pensiun tahun 2021 kemarin. Jadi emang dari ayah saya pribadi pun udah ngomong kalau pemerintah di Kota Palembang ini nggak perlu diharapin lah. Nggak perlu diharapin. Jadi dari awal aku emang udah nggak memperhatikan mereka dan nggak pernah berharap apapun. Jadi emang mereka bergerak, aku juga bergerak di jalan yang aku buat sendiri, dengan route yang aku buat sendiri di sini kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku mau ngurus mereka bisa bantu, tapi emang dari awal aku memastikan untuk udahlah bergerak sendiri aja, itu mungkin lebih mudah. Oke. Nah, kalau pengamatan Mas Adit ini, apa yang membuat industri kreatif misalnya di kota lain atau misalnya di tempat Mas Adit kuliah itu lebih hidup dibandingkan yang ada di Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini? Mungkin lebih mau belajar ya Mas, lebih mau ya? belajar karena sebenarnya kan untuk di era sekarang ini, balik lagi ke era teknologi yang sudah sangat maju ini, kita tuh bisa mempelajari apapun yang kita mau Mas. Jadi ya kita sebagai orang Palembang kalau pengen jadi kayak orang Jogja ya kita lihat apa sih yang biasanya dilakukan oleh seniman Jogja kalau kita bahas seni. Kan bisa kita lihat, kita pelajari apa sih metode-metode yang bisa kita lakukan biar bisa memahami seni rupa ini. Kita harus belajar apa dulu, misalnya kayak sketsa atau apa lain-lainnya, banyak banget kayak Nirmana dan lain-lain. Jadi pada intinya tuh ya industri kreatif ini ketika kita sudah paham esensi apa yang bakal kita jalani, kedalaman ilmunya, itu mudah-mudahan ya bakal dapat tempat dimanapun berada Mas. Bahkan di kota-kota kecil pun kalau kita tahu apa yang harus kita buat di tempat dimana kita pinjak, ya mungkin tetap bisa diterima. Jadi perbedaan industri kreatif Jogja, Palembang itu emang bukan hal yang harus kita beda-bedakan, tapi yang harus kita beda-bedakan itu sumber daya manusianya yang mau belajar atau enggak. Kayaknya kayak gitu. Ekosistemnya juga. Ya, ekosistem. Jadi akar-akarnya itu gimana caranya kita mau belajar, pengen tahunya besar dan membuka pikiran dan jangan terkurung dengan
di Jogja lebih maju, di Jakarta lebih maju. Ya sebenarnya di Palembang juga bisa lebih maju kalau kamu. Oke. Mindsetnya berarti ya. Karena kan di Jogja seniman-seniman itu dicetak udah jadi, mereka tuh udah tahu bakalan nyari kolektor kemana, kuratornya siapa. Tapi kalau di Palembang kita memang membangun dari akarnya, dari senimannya, kurator belum ada, terus profesor yang ada di profesor seni yang ada di Palembang ini belum ada juga, banyak hal-hal yang belum kita penuhi. Nah dari situ kan kita harus memenuhi dulu sebelum kita jadi Jogja. Atau kalau kita ngomongin perbandingan itu ya, karena udah berapa kali podcast aku diajak ngomongin tentang perbandingan Jogja Palembang, kan secara tidak langsung aku mencari-cari nih Bang, gimana sih letak bedanya, ternyata ya tidak ada. Iya. Bedanya itu di sumber daya, cara berpikir kayak gimana, karena orang-orang Jogja itu ya kritis, mereka kritis, kalau udah ngelukis ya habis-habisan gitu, total konsisten. Kalau di Palembang ini mungkin ya di segelintir orang baru ngelukis berapa tahun, karyanya susah laku, stop, pindah profesi mungkin ya Bang, aku nggak tahu karena yang aku lihat kayak gitu beberapa. Tapi banyak juga seniman-seniman yang berani struggle, berani ngambil jalan ini. Itu banyak senior-senior yang ada di Palembang. Mungkin mereka belum dapat metode yang pas aja untuk booming dan bisa dikenal oleh nasional. Gitu. Nah, apa tipsnya dari Mas Adit ini supaya seniman kita itu bisa punya daya juang? Oh ya, sebenarnya daya juang itu akan tumbuh ketika kita buat karya dan diapresiasi, bahkan alhamdulillah dibeli. Semangat itu akan tumbuh. Sebenarnya apa ya? Untuk menjaga semangat itu dan menemukan apa ramuan-ramuannya biar kita formulanya biar bisa bertahan dan konsisten. Aku sih berpikirnya kayak gini, kita harus tetap up to date dengan apa yang ada yang berkembang di dunia ini. Terus kita harus open minded lah, open minded, menerima dari keilmuan bidang-bidang lain kayak musik. Terus kita juga bisa mengkolerasikan ilmu-ilmu ini dengan PKN, keagamaan dan lain-lain, masih banyak banget. Jadi sebenarnya tipsnya itu bagaimana caranya, karena kita balik lagi ngomongin kayak yang di Jogja tadi udah ada semua, tinggal jadi seniman buat lukisan laku. Nah kalau di Palembang ini menurut pandangan saya, kita tuh jadi seniman lukis nggak cukup cuma memamerkan lukisan, tapi kita benar-benar harus bisa nge-present lukisan itu, terus nge-present kita ini siapa, kenapa kita buat lukisan itu, arti lukisan itu apa. Itu kan aspek-aspek yang butuh diketahui oleh kolektor sebelum membeli sebuah karya kan, bukan cuma sekedar melihat oh ini visualnya bagus terus dibeli kayak gitu. Jadi emang tipsnya itu branding kuatkan personal branding sih kalau di Palembang. Kuatkan personal branding, pasar akan kita ciptain sendiri. Nah, kalau Mas Adit melihat yang jadi oleh kolektor itu atau klien kita itu, apa yang jadi kriteria mereka supaya mereka tertarik dengan lukisan kita? Kalau ini tuh sebenarnya metode yang sudah dipakai oleh seluruhnya ya. Sebenarnya itu eksistensi artis kayaknya. Eksistensi artis atau eksistensi karyanya itu. Kalau aku lihat metode menjual karya dalam tanda kutip, kalau enggak kita buat karya yang sebaik-baik mungkin, atau kita membuat present karya yang sebaik-baik mungkin. Karya yang sebaik-baik mungkin itu dengan teknik yang tinggi, dengan hal yang ketika orang lihat tuh ini kayak buatnya kayak gimana ya, atau karya yang memang dengan keteknikan yang santai tapi dengan visual yang santai, dengan gagasan yang santai tapi eksistensi artisnya itu bisa dijangkau oleh mereka, mungkin mereka lebih tertarik juga gitu. Sepengalaman aku di Palembang. Artinya ada banyak aspek ya? Banyak banget aspek yang perlu kita pelajari ternyata, dan aku itu baru mempelajari ini ketika pulang ke Palembang karena dari nol semua kan Mas, jadi aku mencari pasar sendiri. Ya balik lagi ya, karena kalau aku nggak belajar aku pasti sudah nyerah. Pasti sudah nyerah kayak gitu. Intinya daya juang dan belajar tadi. Makanya dari situlah berdirinya Painting Everything. Itu emang gagasan-gagasan aku pribadi untuk
gimana caranya memajukan dan membuat orang Palembang itu paham dulu lah dengan apa itu seni rupa. Nanti kalau masalah eh, hidupnya seniman-seniman, masalah dibelinya Nyusul lah ya karya itu ya. itu nanti pasti akan terjadi ketika ekosistem itu sudah hidup. terbangun ya. Oke, oke. Nah, kita bicara soal kebaikan Nusantara Creative Hub Mm-mm. yang akan di launching ini. Kalau Mas Adit melihatnya seperti apa ini nanti? Oh, untuk khusus kebaikan Nusantara Creative Creative Hub yang akan di launching. ini tuh sebenarnya gagasannya udah bagus banget, udah keren banget karena Palembang juga butuh hal yang kayak gini. Aku tuh lebih ke kalau untuk gagasan ini, kalau pendapat aku udah bagus banget. Tapi aku pengen ngasih masukan, Ya, masukan untuk Creative Hub yang bakal ada di Palembang. Mungkin ini pertama ya. Yang aku tahu di sini tuh adalah sekelompok orang kayak Pance Hub, banyak penyedia-penyedia art kayak gitu di Palembang ini, dan mereka lumayan bergerak sampai sekarang. Jadi untuk Creative Hub ini aku pengen ngasih masukan, coba lebih luas lagi jangkauan untuk mengenali pelaku-pelaku industri kreatif yang ada di Palembang. Karena kalau kita nggak up to date, eh, kita selalu nyari seniman-seniman terdahulu, tapi nggak up to date dengan seniman, nggak care sama seniman-seniman yang sekarang. Yang biasanya mereka melakukan proses kreatif itu di kafe-kafe, pamerannya di kafe-kafe, workshopnya di kafe-kafe. Karena banyak banget pelaku seni, industri kreatif yang di Palembang ini, tapi mereka nggak kepantau oleh pemerintah. Tapi oleh orang-orang underground kayak kami ini, kami tahu dengan mereka dan skill mereka itu ya aku bisa katakan mereka ya sama aja kayak yang di kepemerintahan. Tapi mereka memang pengen berdiri sendiri dan membuat jalan mereka sendiri. Makanya aku pengen banget ngasih masukan tuh Creative Hub ini harus lebih jangkauannya lebih luas, bukan cuma sekedar pemerintahan atau dari sekolah atau dari mana atau dari kampus, karena banyak banget pelaku-pelaku seni yang memang hidup dari industri kreatif itu sendiri, bukan sekedar hobi atau apa, yang memang sudah expert di bidangnya kayak desainer, musisi di Palembang ini banyak banget yang underground yang nggak pernah bisa kita pantau dengan karya-karyanya yang sudah dibeli oleh orang-orang Eropa dan lain-lain, ternyata banyak banget. Dan aku sadari ketika aku proses kreatif keliling kerjasama kayak kolaborasi sama komunitas-komunitas lain, ternyata ya banyak banget. Saran aku sih itu saja Bang, kayak yang pokoknya kita harus care dengan seniman-seniman atau pelaku-pelaku industri kreatif yang di bawah, yang underground. Artinya semua kita Iya, rangkul ya? harus dirangkul semua, jangan kepatok dengan sekolah, instansi-instansi tertentu, karena Nama-nama besar ya. kalau ingin majuin Palembang yang katanya kita tadi bahas Palembang Jogja, kalau emang belum tahu pelaku seni yang underground tadi yang memang udah mendedikasikan hidupnya ke seni, kayaknya kurang banget Bang. Kurang banget. Jadi memang harus ada tim yang memang keliling, yang memang ngeliatin acara apa aja yang ada di kafe-kafe Palembang, mantauin apa aja yang workshop-workshop yang ada di Palembang. Itu banyak banget pelaku-pelaku industri kreatif. Sebenarnya Creative Hub ini nggak bakal susah kalau memang mau nyari yang kayak gitu. Kalau nyarinya ke kampus atau ke instansi-instansi lain, ya aku nggak terlalu berharap lah ya Bang. Nggak terlalu berharap ini bakal setara dengan pembahasan kita yang Jogja Palembang tadi, karena eranya udah beda. Nggak masalah sih kampus itu, tapi ya anak-anak kampus juga banyak juga yang ikut mereka yang sebagai mentor untuk workshop di luar-luar kayak gitu, banyak sih. Ada event terdekat Painting Everything? Untuk Painting Everything ini event terdekatnya nanti ada acara pameran, terus live musik, terus ada bedah buku juga di Rumah Sintas. Itu tanggalnya berapa ya bentar? Aku lupa tanggalnya. Itu ada kami collab sama komunitas bukan komunitas sih, kolektif musik hardcore punk di Palembang ini, namanya Spektakel. Mereka bergerak di bidang musik, kami bergerak di bidang seni rupa, kami kolaborasi di sana. Ini di tanggal 27 sampai 30 September di Rumah Sintas. Aku bakal
mamerin karya lah di situ sebagai pameris gitu. Oke. Terakhir ini, Mas Adit, ada closing statement? Closing statement ya, pahami esensinya dulu sebelum melakukan sesuatu, jangan sampai misleading ya. Ya, ya. Itu aja sih. Oke. Karena banyak yang misleading di Palembang kan. Tapi udahlah nggak usah dibahas. Oke, itu tadi Sobat RKN perbincangan kami di ruang tamu Rumah Kebaikan Nusantara, masih dalam rangkaian menuju grand launching Kebaikan Nusantara Creative Hub. Dan semoga informasi yang didapat ini bisa menambah wawasan dari Sobat RKN. Saya Boven, pamit undur diri. Bye-bye.